Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Aulia Putri, NPM 201100283 dan teman saya Reza Elsiana. Kami berdua akan memperjelaskan tentang menjaga lingkungan hidup. Kami akan melengkapi tugas dari Bapak Muhisom, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Dampak buang sampah sembarangan. Masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mengotori lingkungan memiliki banyak dampak buruk yang berpengaruh pada kegiatan manusia. Ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari dampak membuang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan tersebut, antara lain demam berdarah, hepatitis A, hingga cacingan hanyalah beberapa contoh penyakit yang sering terjadi pada masyarakat. Dalam skala yang lebih besar, sampah yang Anda buang sembarangan bisa menumpuk di saluran air maupun sungai, sehingga terjadinya penumpukan dan berujung mengotori laut. Jutaan ton sampah yang mengembang di lautan saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang sering kita konsumsi sendiri. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengancam salah satu sumber pangan manusia. Sampah yang dihasilkan dari rumah atau individu umumnya bisa dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan berasal dari bahan-bahan yang bisa membusuk, seperti sisa-sisa makanan, kulit buah, dan batang sayur-sayuran. Lalu ada sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat diurai, tetapi umumnya dapat didaur ulang, seperti yang terbuat dari plastik dan kaleng. Jika dibuang sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik bisa menjadi tempat bakteri dan parasit tumbuh dengan subur. Sampah-sampah ini juga akan mengundang berbagai binatang yang bisa menjadi faktor atau pembawa penyakit, seperti tikus, lalat, dan nyamuk. Jenis penyakit akibat membuang sampah sembarangan ada banyak penyakit yang bisa ditimbulkan akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Di antaranya, dampak buruk dari membuang sampah sembarangan adalah penyakit seperti tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, dan trakoma. Ada pula infeksi salmonella. Penyakit seperti hepatitis A dan demam berdarah adalah penyakit yang mudah menular. Dari dampak-dampak tersebut, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat menyukai kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar umatnya selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seperti dalam hadis berikut ini. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dan dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa cara sederhana untuk menanggulangi sampah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa dama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dari ayat tersebut, kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak merusak bumi yang kita tinggali dengan membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan adalah bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, kita sebagai orang yang bertakwa harus menjaga kebersihan. Berikut ini beberapa tips yang bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. 1. Pilah dan pilih buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tempatnya memang terlihat seperti hal yang sepele, namun manfaatnya sangat besar untuk mengurangi pencemaran dan membuat lingkungan bersih dan indah. Jangan lupa untuk memilah sampah menjadi sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke tong masing-masing agar memudahkan proses daur ulang. Yang kedua, habiskan makanan. Habiskanlah makanan yang kita masak atau kita beli. Apabila kelebihan makanan, kita bisa memberikannya kepada tetangga atau orang yang lebih membutuhkan. Berbagi makanan juga dapat mengurangi sampah. Yang ketiga, membawa kantung belanja atau alat makan sendiri. Membawa kantung belanja dan alat makan sendiri dapat mengurangi penggunaan plastik. Plastik sendiri merupakan material yang sangat sulit terurai dan dapat mencemari kualitas air dan tanah. Oleh karena itu, penggunaan tote bag berbahan kain saat belanja atau membawa tumbler saat bepergian akan turut menurunkan jumlah sampah plastik yang beredar. Selain itu, membawa makanan bekal sendiri juga akan membiasakan gaya hidup sehat. 4. Donasikan barang-barang yang tidak terpakai. Banyak dari kita yang membuang barang tidak terpakai yang menumpuk di gudang atau sudut-sudut rumah. Mendonasikan barang tersebut ke orang lain tentu merupakan tindakan yang lebih mulia karena akan mengurangi jumlah sampah yang akan kita buang sekaligus membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. 5. Daur ulang dan buat kompos dari sampah. Membuat kompos dan mendaur ulang sampah adalah salah satu hal yang dapat kita terapkan untuk mengurangi sampah. Jika Anda ingin mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, mendaur ulang sampah atau membuat kompos dapat dijadikan pilihan. Sampah berbahan plastik seperti kemasan minuman atau sedotan bisa didaur ulang menjadi keranjang belanja atau berbagai kerajinan lainnya. Sementara itu, sampah organik bisa dijadikan kompos untuk menyuburkan tanaman dan buah. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani sampah. Tentunya ada berbagai cara kreatif lain yang dapat mewujudkan lingkungan yang bebas sampah. Namun yang terpenting adalah mulai merealisasikannya dari sekarang dan dari diri sendiri. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya dan teman saya, Reza Elsiana, tentang menjaga lingkungan hidup. Kami akhiri